في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, berbicara tentang periode yang terpenting dalam kehidupan gereja mula-mula. Kita mengetahui bahwa Yesus pertama kali memanggil 12 murid yang disebut sebagai apostolos, atau di dalam bahasa Ibrani saliyah. Saliyah itu artinya utusan, rasul. Karena dahulu mula-mula Tuhan ketika menyelamatkan bangsa Israel itu jumlahnya 12. Maka gereja nantinya sebagai Israel baru
juga disimbolkan dengan 12 rasul. Setelah 12 itu ada para skenim. Skenim itu dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tua-tua. Tua-tua itu jumlahnya 70. Dahulu membantu pelayanan Musa, maka pernah 70 tua-tua itu menunggu Musa ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan. Sebagai Israel baru, setelah simbol 12 murid yang menggambarkan 12 suku Israel, karena ini Israel rohani, juga Yesus punya 70 murid. Jadi misi mula-mula itu kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu dalam sejarahnya pernah terbelah kerajaannya. Yaitu apa? Ketika Salomo meninggal, kemudian anaknya melanjutkan kerajaan induk yang namanya Yehuda, pusatnya di Yerusalem. Anaknya Salomo itu namanya Rehabeam. Sementara orang kepercayaan Salomo itu membawa 10 suku Israel. Masing-masing kelompok itu ada suku Lewi. Karena orang Lewi tidak memiliki tanah pusaka. 10 suku itu dibawa ke utara dan itu yang dinamakan kerajaan Israel di bawah Yerobeam. Nah, sejak saat itu misi Yesus itu sebetulnya pertama menyelamatkan bangsa Yahudi dulu. Kenapa disebut Yahudi? Sehingga Yesus mengatakan kepada orang Samaria, "Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena Mesias, Putra Allah itu akan lahir dari jalur keturunan Yehuda." Nah, padahal Yehuda itu yang disebut Yehudim itu hanya 2 suku yang ada di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Sementara 10 suku tadi disebut domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Maka prioritas pertama Yesus menyelamatkan orang-orang Yahudi, yaitu Yudea. Lalu setelah Yudea meluas lagi Galilea, Samaria. Maka Yesus pernah berkata, "Sesungguhnya aku ini diutus untuk mencari domba-domba yang sesat dari Bani Israel." Itu artinya suku Israel yang hilang di utara itu, termasuk orang Samaria. Nah, bukan suatu kebetulan apabila ketika Yesus memberitakan perintahnya kepada para murid ketika setelah kebangkitannya, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, wilayah Yudea." Yerusalem itu ibu kotanya. Kemudian Yudea itu negara bagiannya, provinsinya. Samaria itu provinsi yang lain lagi, karena terdiri dari Yudea, kemudian Galilea, termasuk Samaria. Barulah setelah itu sampai ke ujung-ujung bumi. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan harus memanggil Paulus? Bukankah sudah ada 12 rasul? Bukankah sudah ada ke-70 murid? Karena Tuhan memanggil Paulus itu untuk menuntaskan misinya kepada ujung bumi, sampai ke ujung bumi, ke Naf Haaret. Karena itu nanti kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, itu begitu sistematiknya ya. Pertama ada pembagian. Pembagian apa itu? Pembagian wilayah pelayanan. Nah, kita akan membaca pertama kali, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu diutus Tuhan, justru dia berasal dari
orang yang dulunya menganiaya jemaat. Stefanus pada bagian sebelumnya Kisah Rasul pasal 7 dibunuh atas persetujuan Paulus. Dan Paulus itu sebagai musuh gereja yang paling jahat, raja tega kalau istilahnya sekarang. Ya, tapi kenapa Tuhan memilih dia? Karena Tuhan punya rencana besar terhadap penyelamatan dunia. Kalau tidak ada penyelamatan sampai ke ujung bumi, kita tidak pernah diselamatkan. Karena untuk Israel sudah dilakukan. Sekarang yang dilakukan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Paulus ditangkap Tuhan dalam sebuah perjalanan ketika dia menuju Damsyik. Damsyik itu bahasa Ibrani Damsyik, yang artinya sekarang Damaskus. Kata Damaskus itu bahasa Yunani, sekarang tempatnya di Syria. Dalam perjalanan ke Damaskus itu Yesus menampakkan diri kepada dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Singkat kata, akhirnya Paulus itu bertobat. Untuk sementara Tuhan memberikan sebuah peristiwa di mana dia tidak bisa melihat, tetapi lewat hambanya yang juga tinggal di wilayah Damaskus itu, Ananias namanya, Paulus dipanggil Tuhan dan Tuhan memberikan rahasia panggilannya itu atas hambanya Paulus kepada Ananias. Dan akhirnya Ananias melalui kuasa Roh Kudus menjamah Paulus dan Paulus bisa melihat. Situasi di mana gereja masih dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan bahwa peristiwa penganiayaan gereja umat Tuhan itu masih sementara terjadi. Nah, situasi inilah yang kemudian Tuhan memberikan bukti. Pertama, justru Paulus, orang yang dipanggil Tuhan, namanya dari Saulus menjadi Paulus, akhirnya dipanggil Tuhan dan Tuhan memberikan kuasanya, di mana Paulus pertama dia kokoh di dalam mewartakan, memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus, dan dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yang pertama, kekuatan bersaksi. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 22 membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu juga dilakukan di rumah ibadat. Apa yang disebut rumah ibadat di sini? Sinagoge. Maksudnya sinagoge Yahudi. Bahasa Ibraninya Bet Knesset, rumah ibadat Yahudi. Saudara tahu rumah ibadat Yahudi itu semua menghadap ke Yerusalem. Jadi kalau saudara membaca dalam Alkitab, ada yang namanya Bait Allah. Bait Allah itu Bet Elohim, Bait Suci, Bet Hamikdas. Itu pusatnya ada di Yerusalem yang sekarang tinggal tembok ratapan itu. Dan karena pusat peribadatan mereka di Yerusalem, semua sinagog menghadap ke Yerusalem, sehingga Daniel juga sembahyang dengan menghadapkan mukanya ke Yerusalem. Tapi apakah Paulus itu dengan kekuatan dia bersaksi, karena dia mengalami Tuhan sendiri, karena dia pengalamannya menuntun dia untuk bersaksi dengan teguh bahwa Yesus adalah Mesias itu. Pengalaman itu telah melahirkan militansi pada diri Paulus. Namun Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menguji diri. Kita bisa melihat misalnya Galatia pasal 1 ayat 17, 18, 19. Jadi Paulus bukan hanya dia meyakini bahwa Yesus adalah Mesias dan meyakinkan kepada orang lain, saudara-saudaranya orang Yahudi di sinagog itu,
di rumah ibadat itu bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi dia menguji diri. Galatia 1 ayat 17, 18, 19. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kenapa dia pergi ke tanah Arab? Ya, jadi para rasul itu sebetulnya telah menerima panggilannya sesuai dengan wilayahnya. Paulus kepada orang-orang yang tidak bersunat, artinya orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang yang bersunat itu, yang tadi disampaikan, ada yang tinggal di Yerusalem. Itulah orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani atau Aram. Aram itu bahasa Ibrani sehari-hari. Anggota jemaat mula-mula Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu terdiri dari 2, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, orang Yahudi diaspora, dan orang Yahudi yang berbahasa Aram, yaitu orang Ibrani. Jadi kalau dia di Yerusalem, itu adalah orang-orang Yahudi yang kebanyakan orang Ibrani. Tapi begitu dia keluar lagi Galilea, itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena Galilea itu adalah wilayah bangsa-bangsa. Jadi ini sangat sistematik. Sehingga kita membaca firman Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, itu urutan prioritas. Makanya Petrus itu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang di luar Israel juga. Kita bisa membaca misalnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 ya. Kita bisa membaca, dari Petrus rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih, dan seterusnya, sesuai dengan rencana Allah. Yaitu apa? Orang-orang yang tersebar, itu orang-orang Yahudi diaspora. Maka orang jangan bingung, katanya Petrus itu rasul bagi orang-orang yang bersunat. Kenapa dia harus pergi ke Bitinia? Kenapa dia harus pergi ke Kapadokia, sekarang wilayah Turki? Kenapa dia pergi ke Asia Kecil, semuanya di wilayah Turki? Karena rasul-rasul seperti Petrus, Yohanes, itu prioritas utamanya memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi perantauan, bangsa Yahudi diaspora. Ya, nah itu di situ dalam perjanjian baru kita bisa melihat peta dari pelayanan yang sistematik luar biasa. Tapi yang berikut kita bahas tadi, kenapa Paulus harus pergi ke tanah Arab? Jadi setelah orang Yahudi, Ibrani, orang-orang Yahudi lokal yang berbahasa lokal pula, yaitu bahasa Ibrani dan Aram, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Disitulah ada Stefanus, disitulah ada Barnabas, disitulah ada Markus, disitulah ada Lukas. Itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Maka jangan kaget sekarang ini kadang-kadang orang Kristen yang pengetahuannya pas-pasan, itu kemudian bikin ajaran yang aneh-aneh. Seolah-olah kalau baca Alkitab tidak dalam bahasa Ibrani, seolah-olah kalau tidak menyebut Yesus dengan Yeshua Hamasiah kurang afdol. Padahal Alkitab mengatakan di situ ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, karena bahasa Yunani itu lingua franca yang menjadi bahasa perdagangan, bahasa internasional saat itu. Jelas ya, orang Yahudi yang di Yerusalem
kemudian di Samaria, artinya lebih meluas lagi ke daerah-daerah orang Yahudi diaspora, sehingga Petrus sebagai rasul orang bersunat juga pergi ke Kapadokia, pergi ke Bitinia. Nah, baru yang terakhir sampai ke ujung-ujung bumi. Maksudnya apa? Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tapi di situ Paulus bukan orang yang sombong. Dia menguji dirinya dulu, benar apa enggak panggilan saya itu. Maka dia pergi ke Damsyik. Di Damsyik kemudian dia 3 tahun tinggal di tanah Arab. Loh, kenapa harus tanah Arab? Yang pertama, jangan salah paham. Yang disebut tanah Arab itu bukan Arab Saudi sekarang. Ya. Tanah Arab itu tanah Arab dari abad pertama zaman Yesus. Tanah Arab itu, ya, kita bisa membaca sejarah itu sesuai dengan zamannya. Kalau tidak, kita melakukan yang namanya anakronisme. Ana itu menolak, kronos itu kronologi, urutan waktu. Jadi kalau saudara melihat kira-kira ungkapan-ungkapan di zaman Yesus, ya jangan dipahami menurut ungkapan sekarang. Ya, misalnya sukar bagimu menendang ke galah rangsang, itu apa maknanya itu? Itu kan idiom di zaman Yesus. Itu mirip dengan kalau bahasa Indonesia, jangan ada udang di balik batu, jangan cari udang beneran. Itu kan ungkapan, idiom. Sebab kalau kita memahami sejarah ribuan tahun yang lalu dari pemahaman kita, kita bisa melakukan kesalahan berpikir, sesat berpikir. Kenapa Paulus pergi ke tanah Arab? Tanah Arab yang dimaksud di sini itu adalah Damaskus dan sekitarnya, termasuk Syria. Seorang geograf dari abad kedua Masehi, dia disebut sebagai bapak geografi. Namanya adalah Claudius Ptolemeus. Dia menulis kira-kira tahun 120 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Geographiki Hypogesis. Buku itu mengatakan yang disebut orang Arab itu ada 3 kelompok. Yang pertama disebut Arabia Petra, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Yordania, Petra. Itulah keturunan Ismail. Ya, maka kalau Anda pergi ke Yordan, itu ada tempat yang namanya Petra. Petra itu artinya penduduk bukit batu, batu karang. Itu dihuni oleh suku Nabatean. Nabatean itu putranya Ismail, yaitu Nebayot, kakaknya Kedar. Itulah keturunan bangsa Arab yang disebut Arab Utara. Kelompok yang disebut Arabia Petra. Yang kedua, Arabia Deserta, Arabia padang gurun. Nah, itu termasuk Arab Saudi sekarang. Tapi zaman itu Arab Saudi belum dihuni. Ya. Kemudian yang ketiga, Arabia Felik, Arabia bahagia, Arabia Selatan itu Yaman sekarang. Zamannya Alkitab itu disebut sebagai Hazarmawet. Kejadian pasal 10. Hazarmawet itu sekarang namanya Hadramaut. Orang-orang Yaman seperti kakek moyangnya Anies Baswedan misalnya, itu yang disebut Arabia Selatan. Nah, yang dimaksud ke tanah Arab di sini itu Arabia Utara yang dekat dengan Yerusalem. Yesaya pasal 40 ayat 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Inilah yang dikunjungi Paulus. Kenapa? Di situ ada kata-kata yang didiami suku Kedar. Kedar itu anaknya Ismail, itu suku Arab. Dan di sana baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Bukit batu itu bahasa Ibraninya Sela. Ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, maka ada orang Yahudi berbahasa Yunani tadi, itu 300 tahun sebelum Yesus di Alexandria Mesir,
namanya Septuaginta, di mana kata Sela diterjemahkan Petra. Nah, inilah Petra dan sekitarnya itulah yang bisa dilihat dari sebuah menara dari kota Yerusalem, kata sejarawan Yosefus di abad pertama. Jadi Paulus datang ke sana untuk apa? Untuk menguji dirinya, apakah dia benar-benar memenuhi panggilannya dan mampu memenuhi panggilannya sebagai rasul bagi bangsa lain. Dia datang kepada keturunan Ismail karena apa? Di antara bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi, yang paling dekat dengan Israel adalah bangsa Arab. Karena apa? Bangsa Arab itu keturunan Ismail. Ismail saudara Yitzhak, saudara Ishak. Dan Anda melihat Yesaya pasal 60 itu menubuatkan apa? Menubuatkan kambing, domba, kedar, dan nebayot akan dipersembahkan untuk menyemarakkan bait keagungan Tuhan. Bangsa Arab hadir saat keselamatan itu tiba. Maka baca kemudian, pada saat bayi Yesus dilahirkan di Bethlehem, salah satu yang datang untuk mencari anak itu adalah orang Majus. Orang Majus itu datang dari suku-suku Arab. Karena keturunan Ismail itu, mereka membentang dari wilayah yang sekarang ini di dekatnya Sinai, yaitu Berseba, ke arah timur terus sampai ke Asur. Dan Asur itulah tempatnya orang-orang Majus. Makanya orang Majus, kata Justin Martyr, sejarawan abad pertama, datang mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Fakta lagi, ketika Roh Kudus dicurahkan menandai berdirinya gereja mula-mula, Anda cari orang Batak tidak ada di sana, orang Jawa, orang Tionghoa tidak ada di sana. Yang ada pendatang dari Media, Partia, penduduk Elam, Mesopotamia, pendatang dari Roma, dan orang Arab. Nah, itulah saudara-saudara, maka prioritas pertama, dia datang melayani, membuktikan apa yang dikatakan dalam nubuat Yesaya, yaitu tentang saudara-saudara bangsa Israel yang punya saudara namanya bangsa Arab atau Bene Hamidbar, anak-anak padang gurun. Paulus datang sana untuk menguji dirinya. Setelah dia menguji diri dan dia yakin, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dia artinya apa? Dia orang yang taat kepada otoritas yang di atasnya. Pertama, dia ditaat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih 12 rasul, dia taat kepada otoritas yang di atas dia sebagai junior. Dia datang kepada senior. Dia datang kepada Petrus, bahkan menginap di rumah Petrus, menumpang 15 hari di rumahnya. Dan setelah itu, aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus. Karena Yakobus adalah penilik jemaat episkopos untuk gereja orang-orang Yahudi di Yerusalem. Jadi bayangkan, apa yang dilakukan Paulus. Pertama, dia dalam bahasa Jawanya sowan dulu kepada Petrus. Karena Petrus diangkat sebagai rasul bagi orang yang bersunat, tapi tekanannya pada golongan diaspora. Makanya Petrus pergi ke luar negeri. Dia pergi ke Kapadokia, pergi ke Asia Kecil, ke Bitinia. Tapi yang kedua, dia pergi kepada Yakobus, rasul lokal untuk Yerusalem. Satu-satunya rasul yang mungkin tidak punya paspor itu adalah Yakobus. Karena Yakobus sampai matinya tinggal di Yerusalem. Petrus punya paspor kalau sekarang ini. Nggak tahu visanya visa apa itu. Dia sampai di Turki, sampai di Roma kan. Itu luar biasa cara kerjanya Tuhan itu tertib. Makanya gereja besar itu adalah gereja yang berawal dari ketertiban itu. Jadi kita bisa belajar kepada Paulus, para rasul. Setelah bersaksi, menguji diri,
taat kepada otoritas yang di atasnya. Lalu pembagian tugas. Nah, kita bisa lihat misalnya dalam Galatia pasal 1 ayat 16 tadi. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dia lebih percaya kepada Tuhan langsung. Setelah dia mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan memang memilih dia sesuai dengan panggilan itu, dia menekuni panggilannya, dan kemudian dia taat pada otoritas di atasnya yang dipanggil Tuhan sebelum dia. Luar biasa. Pembagian tugas, ada rasul untuk orang yang bersunat dan rasul untuk yang tidak bersunat. Antara lain kepada Petrus dan kepada Yakobus. Jadi Yakobus dan Petrus rasul untuk orang yang bersunat. Masing-masing, satunya untuk orang yang bersunat dari kalangan lokal, ya dipimpin Yakobus, di kalangan diaspora dipimpin Petrus, Yohanes dan seterusnya. Lalu rasul bagi bangsa lain adalah Paulus itu sendiri. Bagaimana dia membagi tugas itu, saudara-saudara? Ini kita lihat. Setelah dia membagi tugas rasul-rasul itu, dia masing-masing konsisten dengan panggilannya. Dan Paulus sebagai orang yang sangat junior, tapi dia benar-benar konsisten dengan panggilannya itu. Contoh sekarang, Galatia pasal 2 ayat 3. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Kenapa Titus tidak menyunatkan dirinya? Karena dia orang Yunani, dan hukum sunat tidak berlaku bagi non-Yahudi. Hukum sunat itu berlaku bagi keturunan Abraham. Makanya sunatnya 8 hari. Yesus juga sunat 8 hari karena keturunan Abraham. Tapi tetangga sebelah, ya, sunatnya umur 12 tahun, itu bukan sunat Abraham, itu sunat sakarepmu dewe. Benar, itu sunat kesehatan. Kalau sunat Yahudi harus 8 hari. Itu namanya Brit Hamilah. Ya. Kemudian berbanding terbalik dengan sikapnya Paulus kepada Titus yang orang Yunani. Kita lihat Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya orang Yunani. Dan supaya tidak jadi batu sandungan di wilayah itu, karena orang tuanya keluarga kawin campur, satunya Yunani, tidak jadi batu sandungan, Timotius disunatkan. Nah, Anda jangan bingung nanti kalau ditanya oleh tetangga sebelah, Alkitab saling bertentangan, gitu. Di sini Paulus menyunatkan Timotius, di Galatia tidak boleh Titus dipaksa untuk disunat. Bahkan dalam ayat lain, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagi kamu. Ini bagaimana? Ayat yang saling bertentangan. Lalu disimpulkan, Kristen itu agama Paulus, bukan ajaran Yesus. Kita bingung karena kita tidak membaca Alkitab secara runut, secara historis. Makanya terakhirnya banyak orang Kristen yang mu'alaf. Benar apa tidak? Makanya kita membaca Alkitab ini sebetulnya harta karun yang luar biasa, yang memberikan kepada kita itu sebuah bukti-bukti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, selain konsisten dari panggilan, di atas semuanya itu ada Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berencana di dalam setiap hidup dan pelayanan kita. Itulah aspek yang oleh orang Tionghoa disebut keberuntungan, disebut hoki. Ya, jadi jangan menyalahkan budaya orang, budaya luar Alkitab,
Karena Tuhan saja memberi pluralisme hukum kepada orang bukan Yahudi kok. Apa sih sebetulnya? Orang mengatakan ini tahun naga kayu katanya. Kenapa ini? Orang yang lahir di tahun ini katanya punya hoki, punya keberuntungan. Apa itu salah? Dan setiap orang yang menginginkan keberuntungan masa salah? Asalkan keberuntungan itu dimintakan dan dipastikan asalnya dari Tuhan. Tidak salah. Itu yang namanya local genius, kearifan lokal. Nenek moyang kita itu, bahasa Jawanya itu apa? Niteni. Jadi mencermati setiap kejadian. Yang namanya orang Jawa juga mirip seperti itu kebudayaannya. Cuma kalau kita percaya kepada detailnya itu ya tidak betul. Artinya semua dari kehidupan kita ini Tuhan yang atur, ya. Jadi kalau nanti kamu pas punya sio tikus yang tidak pas dengan tahun ini, ya tunggu yang lain-lain, tahun keberuntungan yang lain. Mungkin itu belum waktumu, gitu kan? Gitu kan? Bener gak? Tapi di atas semuanya itu Tuhan yang berdaulat. Contohnya, di tengah-tengah muridnya pada ketakutan karena ada orang brutal, orang jahat yang namanya Paulus. Mereka hanya berdoa. Tapi siapa sangka bahwa Tuhan yang telah membuka pintu, tidak akan bisa orang menutup. Paulus sudah dipanggil Tuhan seolah-olah yang sudah menyiapkan master plan-nya untuk gereja. Dan yang kita katakan seolah-olah ternyata itu benar, bukan seolah-olah lagi. Ketika Tuhan masih memproses kita masih bisa mengatakan seolah-olah. Enggak, ketika Tuhan sudah berkarya itu bukan lagi seolah-olah. Itu fakta, ya dan amin. Kiranya teks firman Tuhan yang kita baca bersamaan dengan tahun baru ini membawa harapan yang baru, sisakan dari pesimisme yang lama kepada optimisme menatap masa depan. Makanya bajunya cerah semua. Karena merah itu adalah simbol apa? Simbol terang. Simbol masa depan. Yang belakang kita tinggalkan. Makanya kalau Anda mengatakan Gongci Fatcai, itu sama ketika orang Yahudi mengatakan Adonai Hosiana, Tuhan berikan keselamatan. Kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Setelah itu Tuhan berikan kami kemujuran, berikan kami hoki. Untuk itu kedaulatan di tangan Tuhan. Tetapi selama kita mengikuti Dia, selama kita setia pada firman-Nya, seperti yang kita pelajari dari Rasul Paulus, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin.